Jadi hari ini dihadirkan Pak Saksi ya. Silahkan yang ini yang sudah pegang mic siapa namanya? Izin yang mulia, Randy Chandra Gusman. Kelihatan waktu natapnya itu kan natap sudut mata gitu ya, dari sudut mata perspektifnya, kemudian bagaimana lihat natapnya. Kalau diartikan orang-orang suka mengartikan itu natapan mata tajam gitu ya. Lihat mukanya nggak ada senyumnya, no smile at all, jadi straight, kencang, face-nya tatap gitu. Nah itu yang nunjukin anger, ya. Jadi straight in anger, matanya agak membesar. Sebenarnya pupil mata kalau dilihat lebih detail itu biasa-biasa akan kelihatan dia anger, Mbak, di titik itu. Kalau ditanya yang paling dominan, udah jelas di sini titiknya si Mbak Niki ya, karena satu dia posisinya lebih maju ya, dia berusaha mendekat karena yang dibawa kan dia bawa contoh sampel gitu ya ke depan, dia sambil membawa catatan tentang BAP-nya. Nah itu satu. Terus kemudian Mbak Niki ngomong terus gitu ya, jadi ngomongnya berusaha menjelaskan terus, nanyain, dan untuk kembali dia sesekali natap gitu, tapi natapnya kembali gitu lagi. Nah Mbak Reza cenderung untuk ngambil step back, mundur. Nah itu nunjukin dominasinya Mbak Niki di momen itu. Nada suaranya juga cenderung tinggi, kenceng, dan seperti nggak dikasih jeda napas gitu ya. Jadi itu kayak udah saking sudah ada di titik modulasinya, dia sudah momennya dia bisa keluarin. Itu gambarnya itu. Dan kemudian Mbak Reza step back, mundur, dan cenderung posisi kakinya silang, terus kemudian tangannya mundur agak ke belakang gitu ya. Nah itu berusaha untuk defense gitu. Itu yang terjadi di momen itu. Sebenarnya nggak cuma bisa terjadi dengan Mbak Reza Gladys ya, siapapun yang ada di momen berhadapan dengan Mbak Niki, karena Mbak Niki kan model orangnya very extrovert, sangat terbuka, ekspresif gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa menanggapi secara langsung gitu ya. Nah itu pasti akan membuat pressure sendiri secara pribadi Mbak Niki, apalagi plus dengan situasi yang terjadi di momen ini. Jadi akumulasi sehingga Mbak Reza ketika ketemu langsung itu responnya dia langsung seperti jadi cenderung untuk ya, kalau dibilang tadi lebih step back gitu ya. Tadi ketemu gue seharian kan nganterin dia. Tapi intinya memang sekarang Panda tuh kondisinya tertekan sih, kasihan sih. Sampai oke orang depresi tadi tuh. Ngomong tuh sampai nangis-nangis tuh. Nggak pernah lihat kan Panda nangis-nangis. Kayak orang bingung tadi. Kayak orang bingung tuh kan, dia kayak nggak pernah yang ngalamin hal yang seperti ini. Ini pertama kalinya dari dia kan. Lu bayangin aja ya kan, orang seminggu yang lalu deh, dia posisinya masih banyak duit tuh, jobnya banyak tuh, sebulan tuh ratusan juta itu dia tuh kan. Kemudian fansnya banyak, tapi tiba-tiba kemudian dunia berbalik gitu ya. Ya pasti depresi lah. Cuman tadi ketika kita ketemu pun banyak kok masih orang-orang yang foto sama dia tuh masih banyak. Jadi artinya dari masyarakat pun tuh masih banyak yang simpati. Dan tuh dia tuh sampai nangis tadi tuh. Gue lihat dia di mall ya, dia foto-foto. Oh artinya masih ada ya fans yang masih mendambakan aku gitu loh. Dia mengira tuh sekarang tuh seluruh dunia tuh membenci dia. Itu yang ada di bayangannya dia tuh sekarang. Saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Ya tapi yang pasti adalah Panda sudah kena sanksi sosial ya, udah lu jadwal manggung kalau udah ke cancel kayak gitu ya minimal setahun tuh nganggur tuh. Ya gini loh, kalau ini dari perspektifku ya, Kaki nggak tahu ya. Artinya kan dia tuh kan masih muda ya, masih muda, ganteng, tiba-tiba dapat duit banyak, kemudian banyak cewek yang mau sama dia, ya kemudian lengah lah. Ya kayak cerita-cerita film-film sinetron sih. Gue nontonnya kayak film-film sinetron begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Sekali lagi, saya minta maaf.